saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Ada sebuah goresan di sebelah kiri, ada sebuah garis yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari pre-printing atau printing baru. Warna logo UGM yang bagus itu emas, ya. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun, itu akan dalam bahasa Jawa, ini istilahnya silahkan dikutip, bleber. Jelas betul kita tadi diperlihatkan laporannya, LP atas nama Joko Widodo. Di situ tertulis 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan. Ya gitu, jahat banget ini. Kalau kata kata cinta kepada Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta, Jokowi, Cinta 2. Kamu itu jahat, itu jahat banget. Ya itu. Jadi artinya itulah pasal yang ada. Ya 32, 35 dan tadi kami mempresentasikan di dalam, termasuk yang tadi saya presentasikan di awal dengan judul sebelum kami masuk tadi, bahwa kami tetap kekeh dengan apa yang namanya 99% palsu, itu kalau dalam bahasa saya. Karena di dalam kita tadi juga menyampaikan tentang beberapa hal, misalnya soal-soal perbandingan-perbandingan dan juga tentang kelakuan si Andi Aswan dan lain sebagainya, ya. Tapi itu lain soal, nanti akan kita bahas terus. Kemudian yang kedua, apa yang kami teliti, saya Dr. Rismon dan akan ditambahkan secara detail dan oleh Dr. Tifa, selama ini adalah barang yang kurang lebih sama. Ya gitu, yang kurang lebih sama. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid. Dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa. Dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Ya, karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah Dr. Rismon sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira, 23 tahun, itu pun sudah mulai berburam. Ya, ini masih sangat tegas dan jelas. Ya, tidak seperti. Kemudian khusus untuk detail itu, alhamdulillahnya kami meskipun diminta untuk melihat, kami tetap tidak boleh memegang. Ya, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya satu lawyernya, saya sudah merasakan itu. Kami tidak boleh memegang, bahkan mengintip saja. Untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Ya, padahal itu penting sekali. Apalagi memotret. Apalagi memotret, karena kami dalam. Dan tetap ada satu pertanyaan besar. Karena dalam yang disebut-sebut sebagai ijazah itu, ada sebuah goresan di sebelah kiri, ada sebuah garis yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari pre-printing atau printing baru. Ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri yang kemudian kami pertanyakan, Dr. Rismon akan menambahkan. Logo Universitas Gadjah Mada yang tercetak, sepanjang yang saya tahu, warnanya meleset, tidak seperti itu. Warna logo UGM yang bagus itu emas, ya. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun, itu akan dalam bahasa Jawa, ini istilahnya silahkan dikutip, bleber. Ya, bleber itu apa? Kemudian pecah, mengembang. Karena tinta dulu tidak sebaik tinta sekarang. Ini tidak ada blebernya sama sekali. Jadi kayak di print dengan kualitas tinta baru yang kemudian tuh clear banget. Kemudian boleh kalau dikatakan, tapi kan ada tipis, ada watermark. Iya, tapi tipis sekali. Watermarknya tidak seperti watermark yang biasa ada di ijazah UGM. Embossnya juga tidak. Saya mau memegang embossnya nggak boleh. Padahal kalau emboss yang kita pegang, kita akan bisa tahu itu emboss beneran atau citra atau gambar seolah-olah emboss. Kan banyak itu.
tegel-tegel sekarang banyak yang di print seolah-olah emboss, tapi tidak kan. Nah kemudian nanti mungkin Dr. Resmond yang akan menerangkan kalau ada keanehan juga, karena dalam ijazah itu juga kan ada 2 tipe pencetakan, logo dulu baru tulisan, atau tulisan dulu baru logo. Yang jelas pada ijazah yang ditunjukkan tadi tetap berbeda dengan contoh atau perbandingan ijazah yang lainnya. Yang lainnya di sini adalah tulisan dulu baru logo. Dan yang kami tadi lihat adalah logo dulu yang warnanya bukan emas, baru tulisan. Jadi sekali lagi, dengan insya Allah dengan pengetahuan teknologi, bukan hanya soal komputer dan forensik, ini bukan forensik, ini naloh. Saya tukang potret, saya adalah ketua klub foto, ya, saya adalah ketua klub foto Publisia Foto Club di UGM tahun 90. Saya adalah wakil ketua FPSI, Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia, tahun 2000-an. Di mana FPSI itu anggotanya ada klub foto yang lain. Darwis pun dulu anggota saya. Sekali lagi, Darwis Triadi pun dulu anggota saya. Ya, dalam FPSI, Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia, yang saya dulu adalah wakil ketua umum dari HISWA, Himpunan Seni Foto Amatir Yogyakarta. Jadi saya memotret dengan analog, saya mencetak dengan analog, dan saya sekali lagi tetap 99% tetap meragukan bahwa itu adalah yang disebut ijazah asli. Saya kira dari saya statementnya itu dulu. Ya, oke. Ya. Mbak Tifa kali. Ya. Saya dulu. Mbak Tifa dulu atau iya? Dokter Isma dulu. Tifa juga mungkin biar ada variasi. Oh iya. Silakan. Di tengah boleh? Oh, di tengah ya. RTR. Ya, silakan dong. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memberikan perspektif yang berbeda ya. Jadi begini, ijazah Joko Widodo ini hanya satu dari 700 dokumen yang diperiksa oleh yang disita oleh Polda Metro Jaya, yang merupakan serangkaian dokumen yang untuk melakukan kemudian kami jadi tersangka ya. Nah, ada beberapa dokumen yang sangat penting, yang baru ini juga diberikan klarifikasi oleh Rektor UGM, ya, dan sebelumnya juga oleh mantan Rektor UGM Profesor Sofian Effendi, dan sebelumnya lagi Bareskrim waktu presentasi gelar perkara di tanggal 22 Mei 2025 pun juga menyampaikan satu fakta menurut mereka yang sangat penting, yaitu bahwa Joko Widodo ini bukan entry masuk ke Universitas Gadjah Mada itu dari sarjana, dari strata 1, tapi dari sarjana muda. Dan tadi yang kami diskusikan juga soal transkrip. Ini adalah dokumen kedua yang sangat penting, ya. Sebagaimana yang kita semua lihat bahwa transkrip nilai Joko Widodo yang disampaikan oleh Bareskrim itu transkrip nilai yang cacat karena tidak lengkap dan tidak sesuai dengan transkrip nilai dari Fakultas Kehutanan UGM di era tahun 1985. Kebetulan kami bertiga punya spesimen, ya, punya spesimen transkrip nilai Fakultas Kehutanan UGM keluaran tahun 1985 yang sangat berbeda dengan transkrip nilai yang disita oleh kepolisian, ya, dan ini bisa kami buktikan nanti bahwa transkrip nilai keduanya itu betul-betul sangat berbeda. Nah, kalau transkrip nilai asli itu sangat bagus, sempurna, ya, lengkap dengan tanda tangan dari dekan dan pembantu dekan 1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Sedangkan transkrip nilai Joko Widodo sama sekali tidak lengkap, angka-angka nilai pun juga ditulis dengan tulisan tangan, dan itu sama sekali tidak lazim untuk lulusan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, karena seharusnya angka tersebut dicetak dengan mesin ketik manual, ya. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa transkrip nilai Joko Widodo tidak ada tanda tangan dari dekan dan pembantu dekan 1. Sedangkan transkrip nilai asli tahun 1985 ada tanda tangan dekan dan tanda tangan pembantu dekan 1. Itu yang bisa saya sampaikan, dan selebihnya berbagai macam diskusi yang tadi yang 6 jam ya tadi kami jalani. Kami berterima kasih ya kepada Polda Metro Jaya karena suasananya sangat baik ya, diskusinya berjalan dengan baik.
bagus, ya, santai, dan kami diberikan kesempatan yang sangat luang untuk menyampaikan berbagai macam keterangan maupun pertanyaan. Ini sangat berbeda situasinya dengan gelar perkara khusus di tanggal 9 Juli 2025 di Bareskrim. Jauh sekali ya. Jadi kami appreciate dengan Polda Metro Jaya karena menyelenggarakan gelar perkara khusus yang jauh lebih bagus, jauh lebih berkualitas dan jauh lebih memuaskan bagi kami. Karena kami bisa memberikan penjelasan yang sangat luas ya pada forum tersebut. Ya, itu yang bisa saya berikan. Selanjutnya Bang Rismon akan Mungkin menambah. sebelum Rismon, Prof Tono. Oh, Prof Tono dulu. Siap. jadi Saya bisa. kawan-kawan semua, Prof Tono ini adalah salah satu ahli yang kita bawa. Tadi yang luar biasa pelan Pak Tono. Ya. Salah satu sedikit sebelum Prof Tono, perbedaannya dengan yang Bareskrim dulu ketika Bareskrim itu Turun di Bareskrim gelar perkara, saya tersenyum saja dikatakan Pak Roy kok tersenyum terus sih, saya ini serius loh. Ya itu dikatakan oleh Juhandani waktu itu. Oke. Ya gitu, jadi gitu aja nggak boleh. Tapi tadi kita boleh, hanya kok nggak boleh pegang gitu aja. Silakan Prof. Silakan Prof. Ya, Prof Tono. Baik, terima kasih sekali atas kesempatannya. Sebagai peneliti dan sebagai akademisi, saya harus ngomong apa yang saya bisa katakan. Tapi kalau saya belum yakin, saya tidak mau. Baru diketahui bahwa mata saya ini yang kiri ini hanya tinggal 40%, 40%-an, karena saya kena glaukoma ya. Jadi saya tidak bisa memberi komentar tentang detail tentang emboss, tentang watermark gitu. Saya nggak lihat. Tapi kalau dari foto saya ini terlalu tajam. Kalau untuk 40 tahun seperti itu memang terlalu tajam. Yang masih saya anukan juga adalah soal ukuran panjang lebarnya itu. Saya cuma membayangkan apa ukurannya gitu sama nggak ya dengan dengan ijazah UGM yang saya miliki gitu ya. Prof Tono Saksono ini juga lulusan UGM ya satunya. Ya, jadi itu. Jadi itu saja yang saya kira saya perlu anukan. Yang tidak bisa saya makanya tadi dalam pertemuan dengan di gelar perkara itu saya sarankan di scan dengan minimum 7.000 DPI. Minimum 7.000. Kalau bisa sampai 15.000 itu bagus sekali. Karena kalau begitu kita bisa menganalisisnya dengan sangat akurat lah gitu ya. Jadi di luar foto yang memang sangat terlalu tajam, kemudian ukuran yang itu tadi saya nggak bawa kacamata, jadi saya agak iya memang saya biasa baca HP itu nggak pakai kacamata, jadi tadi nggak terbawa kacamata. Jadi itu saja yang saya anukan. Tapi saya sudah sampaikan dengan tegas pada Polda tadi di Bareskrim tadi bahwa 3 orang ini adalah aset bangsa. Jadi jangan sampai dikriminalisasi. Mereka harus dipelihara dan diberi fasilitas bekerja supaya mereka bisa menularkan keahlian mereka pada anak-anak muda, mencetak anak-anak muda untuk berkarya lebih baik lagi dari mereka. Itu sebetulnya yang harus dilakukan. Itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Tambahkan juga sedikit. Terima kasih sekali. Assalamualaikum. Biar nanti di Bang Rismon. Ya, Pak Ridho ini juga Tono mundur. Ya. Pak Alkafir kasih kesempatan Pak Tono mundur. Kita berbicara. Ya, luar biasa. Silakan. Dokter yang luar biasa. Ya, bentar dikit Bang. Aduh. Ya, jadi tadi dalam kesempatan di atas tadi sebagai ilmuwan, sebagai praktisi juga, kami mencoba menyampaikan beberapa hal yang sifatnya teknis. Ini nanti bisa dibagikan juga. Kita menganotasi source code yang dibuat oleh Dr. Rismon. Jadi tujuan anotasi ini adalah mempermudah ya masyarakat umum atau orang awam untuk membaca setiap baris kode yang dibuat oleh Dr. Rismon ketika melakukan analisis. Jadi di sini juga menjelaskan mana yang dituduhkan atau dikira itu mengedit, itu bisa dilihat langsung di sini. Jadi ada 28 source code, ini yang kita buat ada 9 bab. Jadi nanti ini bisa digunakan. Kemudian juga kita sampaikan apa yang dilakukan Dr. Tifa itu adalah kajian neuropolitika, sebuah simpul keilmuan yang menggabungkan